Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2. Kita mulai dari pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran subtema 2 ini, kita akan belajar perkembangan teknologi produksi sandang. Anak-anak, kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, blus, kemudian ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian ini terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makan dan tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Bahan dasar pakaian. Pada zaman dahulu, pakaian orang-orang terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka hanya gunakan untuk berbagai keadaan. Saat ini, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian bisa dibuat dari bahan dasar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Bahan pembuatan pakaian pada saat ini yaitu di antaranya ada pakaian yang berbahan dasar kapas, banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Contohnya yaitu kain katun. Kain katun ini terbuat dari bahan serat kapas. Kemudian ada bahan pakaian dari wol yang berasal dari bulu domba. Selanjutnya ada kain sutra. Kain sutra ini termasuk dalam jenis bahan kain yang terbuat dari serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Kain sutra berasal dari kepompong yang dihasilkan oleh larva ulat sutra. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Untuk itu, jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Karena Tuhan sangat menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Selanjutnya, kita akan belajar matematika. Pada pembelajaran matematika ini, kita akan belajar simetri lipat. Tahukah kamu apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Bagaimana cara menentukan simetri lipat? Cara menentukan simetri lipat yaitu dapat ditemukan melalui percobaan. Selain itu, simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri itu yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Sekarang ayo kita mengamati. Kita lihat ada kertas yang berbentuk persegi panjang. Kemudian kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar dan saling menutupi dengan tepat. Setelah itu kita buka. Nah, saat kita buka, ada garis yang membekas pada lipatan tadi. Selanjutnya,
Kita lipat lagi dari atas ke bawah ya. Kita lipat saling menutupi dengan tepat. Kemudian kita buka. Dan saat kita buka, ada garis pada bekas lipatan. Nah, anak-anak, garis pada bekas lipatan ini namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, kertas yang berbentuk persegi panjang ini, jika kita lipat ke samping, apakah saling menutupi dengan tepat? Tidak. Ya, tidak saling menutupi. Apakah ini simetri lipat? Bukan. Maka jika suatu bangun datar yang dilipat dan tidak saling menutupi dengan tepat, maka itu namanya bukan simetri lipat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bangun datar persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Sekarang kita akan belajar SBDP. Kita akan belajar gerakan tangan dalam menari. Anak-anak, saat menari tentu kita menggerakkan tangan. Gerakan tangan ada yang lemah dan ada gerakan yang kuat. Ada macam-macam gerakan tangan saat menari. Di antaranya yaitu mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini bisa tangan kanan lalu berganti tangan kiri. Kemudian ada menurunkan tangan. Saat menurunkan tangan, maka turunkan kedua tangan sambil menggerakkan jari-jari tangan. Kemudian ada merentangkan tangan. Selanjutnya ada memutar pergelangan tangan. Memutar pergelangan tangan ini secara perlahan. Kemudian ada gerakan bertepuk tangan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.